Dampak global dari konflik Israel-Palestina. Konflik lokal dengan dimensi global. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade dan tetap menjadi salah satu isu internasional paling kompleks dan berkepanjangan. Meskipun secara geografis terbatas pada kawasan Timur Tengah, dampaknya jauh melampaui batas wilayah tersebut. Konflik ini memiliki implikasi politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang terasa secara global. Isu ini menyentuh berbagai aspek: sejarah kolonialisme, nasionalisme, hak atas tanah, hak asasi manusia, dan peran lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya menjadi perhatian para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat internasional yang merasakan dampaknya dalam berbagai bentuk, ketegangan diplomatik dan polarisasi politik internasional. Konflik Israel-Palestina kerap menimbulkan perbedaan pendapat dalam forum-forum internasional. Negara-negara di dunia tidak memiliki posisi yang seragam. Sebagian negara mendukung solusi dua negara, sebagian lainnya menekankan perlunya penghormatan terhadap resolusi-resolusi PBB. Sementara beberapa pihak menyoroti hak-hak keamanan dan hak untuk hidup damai bagi semua masyarakat di wilayah tersebut. Perbedaan posisi ini menciptakan ketegangan diplomatik yang mempengaruhi hubungan antar negara. Dalam forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, atau Organisasi Kerjasama Islam, OKI, konflik ini menjadi topik utama yang sering memunculkan sikap saling bertentangan antar blok negara. Meskipun demikian, banyak negara tetap berkomitmen untuk mendorong proses perdamaian yang inklusif dan berkeadilan melalui jalur diplomatik dan mediasi multilateral. Dampak terhadap keamanan global dan stabilitas kawasan. Konflik berkepanjangan ini berkontribusi terhadap ketidakstabilan regional di Timur Tengah. Ketika ketegangan meningkat, wilayah di sekitar Israel dan Palestina, seperti Lebanon, Yordania, Suriah, dan Mesir, dapat terdampak secara langsung, baik dalam bentuk ketegangan politik maupun krisis pengungsi. Selain itu, kekerasan yang terjadi dalam konteks konflik ini terkadang memicu reaksi dari aktor-aktor non-negara. Situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan narasi konflik untuk tujuan ekstrem atau radikal. Hal ini berdampak pada keamanan global secara lebih luas, terutama dalam konteks ancaman terorisme transnasional. Namun demikian, mayoritas masyarakat internasional mengecam kekerasan dalam bentuk apapun dan mendorong penyelesaian damai berdasarkan prinsip hukum internasional. Krisis kemanusiaan dan tanggapan dunia. Setiap eskalasi konflik, terutama yang melibatkan operasi militer di daerah padat penduduk, berpotensi menyebabkan krisis kemanusiaan. Korban jiwa dari kalangan sipil, anak-anak, dan perempuan menimbulkan keprihatinan mendalam dari komunitas global. Organisasi internasional seperti Palang Merah, UNICEF, dan UNRWA, United Nations Relief Works Agency, secara rutin memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak, baik di wilayah Gaza maupun tepi barat. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, obat-obatan, dan tempat perlindungan. Respons kemanusiaan juga datang dari berbagai negara, organisasi non-pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Mereka menyerukan penghentian kekerasan dan penguatan jalur diplomasi sebagai solusi jangka panjang, pengaruh terhadap ekonomi dan pasar internasional. Meskipun wilayah konflik bukan pusat produksi energi global, gejolak di kawasan Timur Tengah dapat menimbulkan kekhawatiran pasar, terutama yang berkaitan dengan stabilitas pasokan energi. Dalam beberapa kasus, ketegangan yang meningkat menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, karena investor memperhitungkan risiko geopolitik secara keseluruhan. Konflik ini juga mempengaruhi persepsi investor dan pelaku bisnis terhadap stabilitas kawasan. Hal ini dapat berdampak pada keputusan investasi asing langsung (FDI), proyek pembangunan lintas batas, serta perdagangan internasional, terutama yang melibatkan negara-negara tetangga.
Selain itu, muncul pula gerakan boikot produk atau layanan tertentu oleh kelompok masyarakat di berbagai negara. Meskipun efek ekonominya bervariasi, fenomena ini menunjukkan bahwa konflik dapat memicu dinamika sosial ekonomi lintas batas yang bersifat reaktif. Ketegangan sosial di negara lain. Konflik ini tidak hanya berdampak pada wilayah yang terlibat langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial di negara-negara dengan populasi multietnis dan multiagama. Di sejumlah negara, konflik ini memicu demonstrasi, perdebatan publik, hingga ketegangan antar kelompok masyarakat. Media sosial menjadi salah satu saluran utama dalam menyebarkan informasi, opini, dan solidaritas terkait konflik ini. Di satu sisi, platform digital dapat meningkatkan kesadaran publik global. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi juga dapat memperburuk persepsi dan memperluas kesalahpahaman. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk menjaga komunikasi yang adil, seimbang, dan berdasarkan fakta. Tantangan terhadap lembaga internasional dan hukum internasional. Konflik Israel-Palestina juga menguji kapasitas lembaga internasional dalam menengahi konflik dan menegakkan hukum internasional. Sejumlah resolusi PBB telah dikeluarkan selama bertahun-tahun, namun implementasinya seringkali terhambat oleh dinamika politik global, terutama perbedaan kepentingan antar negara anggota tetap Dewan Keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum internasional dan kesetaraan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan global. Banyak pengamat menilai perlunya pendekatan yang lebih konstruktif, transparan, dan netral dalam upaya diplomatik dan kemanusiaan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga seperti PBB, Mahkamah Internasional, dan badan-badan terkait terus berupaya memainkan peran mediasi dan monitoring atas perkembangan situasi di lapangan. Dinamika budaya dan media global. Konflik ini turut menciptakan dampak dalam bidang budaya, seni, dan media. Isu-isu yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina menjadi tema dalam film, musik, sastra, dokumenter, hingga kampanye di platform digital. Representasi tersebut memiliki potensi untuk membentuk opini publik global, baik secara positif maupun negatif. Media internasional memegang peran penting dalam membentuk narasi tentang konflik. Oleh karena itu, penting bagi media untuk mengedepankan pelaporan yang akurat, netral, dan adil terhadap semua pihak, serta memberikan ruang bagi suara-suara dari kedua belah pihak. Selain itu, kampus-kampus universitas di dunia juga menjadi tempat perdebatan akademik mengenai solusi damai, peran hukum internasional, serta hak-hak warga sipil dalam situasi konflik bersenjata, inisiatif perdamaian dan harapan internasional. Meskipun konflik ini telah berlangsung lama, berbagai inisiatif perdamaian telah diupayakan. Beberapa di antaranya melibatkan negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, sementara lainnya difasilitasi oleh mediator internasional atau negara ketiga. Inisiatif seperti Kesepakatan Oslo, Prakarsa Arab untuk Perdamaian, serta berbagai upaya dari PBB dan Uni Eropa menunjukkan bahwa masyarakat internasional tetap mencari jalan keluar damai yang berkelanjutan. Beberapa negara seperti Norwegia, Mesir, dan Qatar telah memainkan peran penting dalam proses mediasi. Masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas internasional juga terus mendorong pendekatan yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan pengakuan atas hak-hak dasar sebagai pijakan utama dalam upaya menyelesaikan konflik ini. Pentingnya pendekatan global yang inklusif. Konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa konflik lokal dapat memiliki konsekuensi global yang luas. Dalam konteks dunia yang saling terhubung, setiap eskalasi kekerasan, keputusan politik, atau tragedi kemanusiaan di satu titik dapat menimbulkan efek domino secara internasional. Masyarakat global memiliki kepentingan bersama untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan, menjaga stabilitas kawasan, serta melindungi hak-hak sipil dan kemanusiaan bagi semua pihak. Penyelesaian konflik ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh dunia, tidak hanya berdasarkan kepentingan politik,
tetapi juga atas dasar solidaritas kemanusiaan dan penghormatan terhadap hukum internasional. Hanya melalui dialog yang setara, pendekatan yang adil, dan partisipasi konstruktif dari semua pemangku kepentingan, harapan menuju penyelesaian damai dapat terwujud.